Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Verti? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Saya senang bisa bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Iya Pak, terima kasih. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan keterampilan presensi saya, kemudian keterampilan mendengarkan aktif, dan juga keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, Pak. Baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Saya ingin Pak Eko fokus dalam keterampilan saya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik Bu, sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Iya Pak, peningkatan kemampuan dalam keterampilan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bermakna itu akan sangat berguna. Maka dari itu keterampilan tersebut akan sangat membantu saya dalam proses coaching yang akan saya lakukan kali ini bersama Coach, Pak. Saya paham Bu. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Saya berharap Bapak akan bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk peningkatan keterampilan saya, terutama keterampilan dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik Bu, demikian dulu ya Bu pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap kucing. Terima kasih Baik, Bu. terima kasih Pak, sama-sama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga Pak Putu. Gimana nih kabarnya? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kabarnya baik, Bu. Jadi gini, Bu. Saya di sini saya punya rencana, Bu. Untuk berdiskusi dengan Ibu. Apakah Ibu punya waktu untuk diskusi dengan saya? Oh, tentu saja boleh, Pak. Mari kita masuk dulu, Pak, ke dalam supaya kita bisa lebih nyaman ngobrolnya. Baiklah, Pak. Tujuan Bapak menemui saya kan ingin berdiskusi ya, Pak. Kalau boleh saya tahu, topik apa ini yang Bapak ingin diskusikan dengan saya? Sebelumnya saya berterima kasih Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya. Jadi gini Bu, di sini saya akan berdiskusi tentang strategi pengembangan media pembelajaran interaktif Bu. Wah, menarik sekali ya Pak materinya. Apa sih Pak yang ingin Bapak eksplorasi tentang media pembelajaran interaktifnya? Saya ingin berdiskusi tentang media belajar interaktif yang bisa saya implementasikan Bu di kelas saya saat saya sedang mengajar. Oh, jadi Bapak ingin berdiskusi tentang media pembelajaran interaktif apa saja yang bisa dan cocok Bapak terapkan di kelas Bapak gitu ya Pak? Iya Bu, sebelumnya saya juga sudah memetakan Bu sarana prasarana pendukung karena kan di sekolah kita sudah ada proyektor LCD-nya, LCD proyektor. Jadi di sini saya mau menerapkan ini Bu di pembelajaran saya. Wah, menarik sekali loh Pak ini topiknya. Kira-kira ini Bapak apa sudah mengimplementasikan sebelumnya terkait penggunaan media pembelajaran interaktif di kelas Bapak? Sebelumnya sudah Bu. Saya kemarin mencoba ngambil gambar dan video dari internet. Terus ketika mengajar saya tampilkan melalui LCD proyektor. Saat itu respon siswa sangat bagus Bu. Jadi mereka itu begitu antusias saat mengikuti pelajaran saya.
Jadi Bapak sudah menggunakan media gambar dan video waktu mengajar di kelas ya Pak, dan anak-anak menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Jadi gini Pak, saat Bapak mengajar dalam kondisi tersebut, bagaimana sih perasaan Bapak saat itu? Kalau ditanya perasaan saya senang sekali Bu. Saat itu saya kondisi kelas saya jadi kondusif tuh. Jadi tujuan pembelajaran pun bisa tercapai tuh. Dari saya lihat dari setelah melakukan evaluasi, nilai anak-anak juga lumayan meningkat. Nah, saat kegiatan refleksi pun gitu Bu. Jadi saya kemarin setelah pembelajaran memberikan refleksi, sebagian besar siswa itu senang katanya. Karena yang pembelajaran yang dulunya mungkin anak itu bosen gitu. Jadi pembelajarannya monoton. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang itu kan bisa kita bilang Gen Z lah, yang memang akrab banget dengan teknologi. Jadi kalau kita ngasih dengan video, dengan foto dan video itu, mereka lebih tertarik karena mungkin mereka menganggapnya inilah dunia saya, begitu Bu. Wah, luar biasa sekali loh Pak. Saya mengapresiasi sekali hal ini loh. Kebetulan memang di sekolah kita juga kan sudah lama mempunyai sarana pendukungnya, namun belum ada yang memanfaatkan dan memaksimalkan hal tersebut. Saya berharap Pak Putu juga mau membagikan pengalaman ini kepada rekan yang lainnya demi perubahan yang lebih baik. Baik Pak, menurut Bapak, apa yang akan Bapak lebih eksplor lagi terkait pemanfaatan media pembelajaran interaktif ini? Jadi gini Bu, kalau selama ini yang saya lakukan, saya kan baru ngambil begitu saja video dan foto dari internet. Jadi saya belum mengemas sedemikian rupa. Jadi rencana saya nanti saya akan mengemasnya Bu, lebih menarik lagi dari foto dan video itu. Terus saya juga nanti menggunakan media lain, yaitu media Canva, di mana dengan media ini saya bisa membuat materi yang lebih menarik lagi, yang targetnya anak bakal lebih senang lagi Bu. Ya, bagus sekali Pak. Jadi Bapak ingin memanfaatkan media Canva dalam pengemasan media ajar supaya lebih menarik lagi. Nah, kira-kira ada nggak alternatif lain yang Bapak setelah penyusunan media ajar tersebut akan Bapak terapkan lagi di kelas? Oh, ada Bu. Jadi gini Bu, setelah saya buat nantinya dengan media Canva, di kelas kan saya tampilkan Bu. Saya tampilkan, terus saya juga menjelaskan nanti. Nah, ketika sudah selesai pembelajaran, dari apa yang sudah saya buat dari Canva, itu akan saya jadikan video Bu. Jadi setelah saya jadikan video, media tersebut nanti saya upload Bu di YouTube. Jadi kalau sudah diupload di YouTube, maka anak-anak itu akan bisa mengaksesnya Bu, kapan saja mereka mau, jika mereka membutuhkan, gitu Bu. Jadi istilahnya ini sebagai bisa dijadikan sumber belajar yang bisa diakses kapan saja oleh anak-anak. Wah, menarik sekali loh Pak. Jadi Bapak ingin memanfaatkan platform YouTube dalam mendukung pembelajaran supaya anak-anak sewaktu-waktu atau kapanpun mereka bisa mengaksesnya sebagai sumber belajar. Iya Bu, karena saya melihat kalau anak-anak sekarang itu kan sangat akrab Bu dengan dunia digital. Jadi saya juga ingin mengarahkan anak supaya bijak menggunakan gadget. Terutama di sini target saya gunakan gadget untuk belajar. Untuk apa? Itu untuk meminimalisir dampak buruk Bu untuk penggunaan gadget yang memang menjadi momok kita selama ini sebagai seorang pendidik. Iya benar Pak, ide Bapak itu bagus sekali loh. Memang tidak bisa dipungkiri penggunaan gadget juga tidak lepas dari dampak negatifnya. Namun sebagai pendidik kita juga harus mencari solusi tentang masalah tersebut. Kira-kira apa yang perlu Bapak rencanakan dan buat untuk mendukung itu semua Pak? Kalau untuk saat ini memang saya belum membuat Bu rencana media pembelajarannya. Tapi rencananya malam ini Bu saya akan buat rencananya yang akan saya terapkan minggu depan Bu. Rencana saya minggu depan untuk praktiknya.
Tapi mulai nanti malam lah Bu, saya mau menyiapkan media ini, terus saya menyiapkan semenarik mungkin, dan juga nanti kalau sudah jadi saya akan menguploadnya. Kebetulan saya punya channel YouTube Bu, saya akan mengupload di sana supaya anak-anak bisa mengaksesnya. Baik Pak Putu, saya akan menunggu hasil karya media pembelajaran yang sudah Bapak buat. Kira-kira adakah pihak yang Bapak perlukan bantuannya untuk menyusun media pembelajaran ini, Pak? Ada Bu, kalau bantuan itu lebih ke nanti saya melakukan kolaborasi Bu. Kebetulan di sini saya akan melakukan kolaborasi dengan Pak Arjun. Karena Pak Arjun ini juga sebagai guru IPA di sekolah saya, nanti saya membutuhkan saran terutama di bagian isi kontennya Bu, tentang media pembelajaran tersebut, apa-apa aja yang harus saya masukkan ke dalamnya. Baiklah Pak Putu, kita sudah melewati diskusi yang lumayan panjang. Jadi kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi yang telah kita lakukan kali ini, Pak? Terima kasih Bu atas waktunya untuk diskusi kali ini. Saya merasa lebih jelas dan lebih bersemangat lagi Bu untuk menjalankan kegiatan ini. Saya juga mendapat gambaran implementasi lain dari penyusunan media pembelajaran ini Bu yang akan saya terapkan di kelas. Untuk media pembelajaran nanti malam saya mau buat Bu, dan besok saya akan berkonsultasi dengan Pak Arjun terkait materi yang akan saya masukkan, dan saya juga udah nggak sabar nih Bu untuk memulainya. Wah, keren sekali Pak Putu. Jangan lupa hubungi saya ya Pak kalau misal Bapak butuh support atau butuh bantuan. Siap Bu, terima kasih ya Bu ya atas supportnya. Sama-sama Pak. Apakah masih ada yang Bapak ingin tanyakan terkait dengan rencana Bapak kali ini? Saya rasa cukup Bu. Memang kebetulan ini saya juga ada jam mengajar dan harus segera masuk kelas. Saya mengucapkan terima kasih Bu atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Baiklah, sama-sama Pak Putu. Semoga berhasil rencananya Pak. Terima kasih. Siap Bu, terima kasih. Malam, saya di sini sebagai observer. Saya akan menyampaikan apa yang ada dalam pengamatan yang dilakukan dalam proses coaching antara Pak Putu dan Bu Verti. Menurut pengamatan saya, dalam percakapan sudah berjalan dengan baik, sudah bisa melakukan tahapan-tahapan dengan alur tita. Uji dengan baik dapat menceritakan masalah yang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh coach. Kemudian ada sedikit mungkin yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Di antaranya perlu meningkatkan kompetensi inti coachingnya untuk lebih mendengarkan dengan rasa agar coach merasa lebih hadir penuh dalam proses coaching. Kemudian kehadiran fokus kepada kunci dan berusaha menghadirkan diri secara penuh ataupun mindful listening terhadap kunci dengan memperhatikan setiap kejadian atau masalah yang diceritakan. Selanjutnya, untuk hal-hal yang harus diperbaiki atau ditingkatkan mungkin ke depannya, untuk lebih berlatih untuk memberi respon terhadap peristiwa yang diceritakan oleh kunci agar kunci merasa mampu untuk hadir secara penuh dalam proses kunci. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Eko? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik ini Pak Putu. Ya baiklah Pak Eko. Jadi gini Pak Eko, sebelum kita melakukan coaching ya, jadi saya nanti memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Sebelumnya, pertama-tama saya akan mendiskusikan
rubrik penilaian terlebih dahulu. Jadi yang akan saya nilai dalam berjalannya coaching kali ini antara coach dengan coachee antara lain, yang pertama sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, nanti bagaimana si coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari si coach. Nah, jangan lupa juga nanti Pak, sesuai dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Eko, jadi saya akan memberikan pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah pertama aja resign, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baiklah Pak Eko. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, saya ingin mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke Pak, jadi ada dua nanti ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan ya Pak, saya ingin uji saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya Pak. Baiklah Pak Eko, demikian dulu ya Pak Eko ya observasi kita kali ini. Nanti silahkan Bapak untuk melakukan coaching terhadap coachingnya. Siapa? Terima kasih kembali Pak. Ya, silakan bisa dilanjut untuk proses coachingnya Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Danopiani, CGP Angkatan 9 dari SMK Pembina Tulang Bawang. Di sini saya akan menyampaikan naskah coaching tentang siswa yang berpacaran untuk jenjang SMK. Berikut naskah coachingnya. Pak Eko berperan sebagai siswa atau sebagai coach, sedangkan saya sebagai coachee yaitu guru, dan observer adalah Pak Putu. Baik, berikut naskahnya. Selamat pagi Bu Rika, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Nak, terima kasih sudah bertanya tentang kondisi Ibu. Ibu, benarkah tadi mau manggil Eko? Ya, benar sekali Nak, silahkan duduk dulu. Apakah ada kesalahan Eko sehingga dipanggil Bu? Tidak Nak, Ibu hanya ingin mengetahui informasi tentang aktivitas kamu setelah pulang sekolah. Mengapa Ibu bertanya tentang aktivitas saya setelah pulang sekolah Bu? Ibu mendapatkan informasi tentang kegiatan kamu setelah pulang sekolah yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Kegiatan seperti apa Bu mengenai informasi yang Ibu terima? Kegiatan seperti pacaran setelah pulang sekolah dengan menggunakan seragam sekolah Nak. Apa yang menjadi masalah ketika pacaran setelah pulang sekolah Bu? Jika kamu pacaran setelah pulang sekolah, kamu akan pulang ke rumah terlambat dan hal itu membuat orang tuamu khawatir. Selain itu Nak, sebagaimana anak laki-laki, hendaknya kamu menjaga perempuan. Kamu tidak akan mempermalukan orang yang kamu suka dengan membuat dia pulang terlambat sehingga dimarahi dan menjadi omongan orang lain. Nama baik kamu sebagai anak laki-laki dan nama baik orang tuamu harus selalu dijaga Nak. Apa ya Bu yang harus saya lakukan untuk menjaga nama baik saya dan orang tua saya?
kamu memerlukan usaha pengendalian diri, nak. Pengendalian diri yang seperti apa ya, Bu? Pengendalian diri yang kamu lakukan sendiri dengan sungguh-sungguh. Apakah saya harus mengurangi intensitas waktu bertemu serta pulang tepat waktu ya, Bu? Ibu pikir itu menjadi salah satu solusi bijak yang bisa kamu lakukan. Selain tidak mengganggu pelajaran kamu, waktu istirahat, waktu untuk membantu orang tua, Eko bisa menjaga nama baik diri sendiri dan nama baik orang tua. Apakah itu sulit, Bu? Karena pacar Eko suka ngajak ketemu terus, Ibu. Silahkan dicoba saja dulu, nak. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, apalagi tujuannya untuk kebaikan. Baik, Bu. Saya mohon bantuannya untuk mengembalikan kefokusan saya dalam urusan sekolah. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Sama-sama, nak. Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai observer ya. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, selama diskusi, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik itu melibatkan pemahaman konsep antara coaching dalam pendidikan. Keterampilan komunikasi dua arahnya sudah berkembang dan menyenangkan ya. Terus kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada dari siswa dan guru itu, terus tidak ada penghakiman juga, dan berhasil juga nih menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi untuk coachnya. Kemudian meskipun demikian, terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki, antara lain beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikut curhat atau memberikan solusi seperti yang pernah kita lakukan dan menceritakan pengalaman sendiri. Sejauh ini, coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk dalam alur tirta dan akan ditanyakan kepada si coach. Kemudian untuk tetap hadir dan saat coaching akan dijaga kesehatan, agar dijaga juga ya kesehatan mental dan fisik agar bisa lebih fokus, membatasi diri dari hal yang mengganggu fokus dan konsentrasi, menyiapkan daftar pertanyaan serta mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach, kita harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh si coach. Kemudian yang terakhir, untuk perbaikan simpel saja, untuk dapat melihat kembali contoh dialog coaching yang ada di LMS dan membuat daftar pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang akan diberikan kepada si coach. Mungkin itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa ditutup, Bu Rika. Baik, demikianlah penampilan dari coaching saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.